Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Malik, Allah ya Quddus, Allah ya Salam, Allah ya Mu'min, Allah ya Muhaimin. Pada suatu masa, Masruq mendengarkan Qori membaca ayat 85 dan 86 surah Maryam. Ayat-ayat itu memiliki arti, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mendengar ayat-ayat itu dilantunkan, badan Masruq gemetaran. Ia mulai menangis. Ia meminta Qori untuk membaca ayat-ayat itu kembali. Setelah sang Qori membacanya lagi, Masruq telah meminta Qori mengulanginya. Qori pun membacanya berulang-ulang. Sementara itu, Masruq terus menangis. Akhirnya, Masruq meninggal. Ia adalah salah seorang yang meninggal dunia karena mendengar bacaan Al-Quran. Ia takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Sungguh, azab Allah adalah sesuatu yang harus ditakuti. Quran Surah Al-Isra ayat 57. Ya Allah, Ya Quddus, Ya Salam, jadikanlah seluruh amal kami adalah amal soleh. Jadikanlah semua itu hanya karenamu, dan janganlah engkau jadikan sedikit pun dari yang demikian itu untuk sesuatu makhluk. Bantulah kami untuk menjalankan saum dan salat malam kami pada bulanmu yang agung ini dengan penuh keimanan serta pengharapan untuk meraih pahalamu semata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, pendengar persatu RRI Mataram, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Demikian balada Ramadan sudah kita dengarkan bersama di hari ke-25 Ramadan hari ini 1444 Hijriah. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Muzakarah Ramadan bersama rekan kami Apriana Mahdan yang akan menemani Anda di hari ini 25 Ramadan 1444 Hijriah. Insya Allah nanti bersama Bapak Dr. Tuan Guru Haji Said Ghazali LC MA. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ramadan penuh berkah. Kali ini memberikan pencerahan dan meningkatkan pemahaman untuk bisa membedakan antara hak dan yang batil. Saatnya kita ikuti Muzakarah Ramadan. Selamat mengikuti. Kita akan membahas tentang
korelasi puasa dan keimanan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang korelasi puasa dan takwa, dan hari ini kita akan berbicara tentang korelasi puasa dan keimanan. Kami coba hubungkan audio Studio Pro 1 dengan Bapak Tuan Guru. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Baik, kita sedang mencoba untuk menyambungkan audio Studio Pro 1 dengan Bapak Tuan Guru yang saat ini sedang memonitor siaran kami melalui Zoom. Dan siaran ini pendengar dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, dan nanti pada saatnya Anda bisa berinteraksi melalui line telepon Pro 1 di 081802056000 atau melalui jalur telepon di 0370644651. Dan pendengar, mengenai korelasi puasa dan keimanan, beberapa waktu lalu juga oleh narasumber sebelumnya sempat disampaikan bahwa hanya orang-orang yang beriman yang akan melaksanakan puasa. Jadi kenapa seruan berpuasa hanya kepada orang-orang yang beriman, tidak kepada seluruh umat manusia atau tidak kepada orang Islam saja? Karena orang yang Islam belum tentu mau melaksanakan puasa. Jadi hanya hamba-hamba Allah lah yang beriman yang menjalankan ibadah puasa. Nah, kurang lebih nanti lebih dalam lagi bagaimana korelasi puasa dan keimanan, kita akan dengarkan uraian dari Dr. Tuan Guru Haji Said Ghazali LC.MA. Untuk itu pendengar, kami harapkan Anda masih tetap bersabar menantikan kehadiran Bapak Dr. Tuan Guru Haji Said Ghazali LC.MA dalam Muzakarah Ramadan kita di hari yang ke-25 ini, di hari Minggu 16 April 2023. Masya Allah, tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat, bergulir tanpa menanti kita yang lambat, karena Ramadan sudah tiba di ujung akhirnya. Jadi marilah kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin pendengar untuk bisa melaksanakan ibadah puasa kita yang tersisa hanya kurang lebih 4 atau 5 hari lagi ini. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang meraih predikat takwa, meraih kemenangan di Ramadan tahun ini. Jika tahun-tahun sebelumnya Ramadan kita banyak lalainya, banyak abainya, banyak hal-hal yang belum kita sempurnakan, semoga di Ramadan tahun ini walaupun harinya di akhir-akhir, di ujung-ujung Ramadan, kita bisa mengejar ketertinggalan kita pendengar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu program 1 RRI Mataram selalu hadir untuk mengajak Anda menyimak kajian-kajian khususnya di Muzakarah yang sudah berlangsung selama 25 hari. Dan insya Allah mudah-mudahan sharing ilmu melalui narasumber-narasumber yang kami hadirkan untuk Anda ini bisa menambah pengetahuan kita hingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita dengan lebih sempurna lagi insya Allah. Baik, pendengar, masih kami coba untuk menghubungkan narasumber kami Bapak Dr. Tuan Guru Haji Said Ghazali LC.MA agar bisa terhubung audio beliau dengan siaran Muzakarah Ramadan di studio program 1 RRI Mataram. Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Bapak Tuan Guru sampun memonitor siaran Pro 1? Baik, nampaknya belum ya. Jadi pendengar, kami mohon kesetiaan Anda untuk tetap mempertahankan mood dan girohnya untuk mengikuti muzakarah kita hari ini, karena topiknya korelasi puasa dan keimanan, agar kita lebih memahami lagi bagaimana sih hubungan antara puasa kita dengan keimanan. Sejauh mana keimanan kita bisa dinilai dengan ibadah puasa yang kita laksanakan. Semoga dengan ini nantinya kita bisa menyempurnakan waktu yang tersisa di Ramadan kita di 10 hari terakhir ini.
Radio Republik Indonesia Mataram. Sebelum kita lanjutkan muzakarah kita, karena tim kami sedang mencoba untuk menghubungkan audio Pro 1 dengan audio Zoom Bapak Tuan Guru Said Ghazali LCMA, kami informasikan bahwa siaran muzakarah Ramadan ini juga turut didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basriadi MHI, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Kehumasan Bawaslu Lombok Barat. Pendengar Pro 1, khususnya warga Lombok Barat yang tengah mengikuti muzakarah Ramadan. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Warga Lombok Barat, pastikan Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Karena data pemilih adalah sumber utama dalam pelaksanaan demokrasi yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, coba kita sapa Bapak Tuan Guru. Halo, Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah bersama Bapak Tuan Guru, nggih. Pak Tuan Guru, mungkin langsung saja uraian tentang korelasi puasa dan keimanan ini, waktunya kami silakan Pak Tuan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafhamu zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Para pendengar RRI Pro 1 Mataram yang saya hormati dan seluruh saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih kita diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan amal kebajikan, terutama amal ibadah puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dan tentunya kita bersyukur dapat melaksanakan puasa sampai saat ini. Hari ini sudah masuk hari ke-25. Ya, lagi beberapa hari lagi bulan Ramadan akan berakhir. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menggunakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk berpacu melaksanakan amal ibadah, terutama ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa salah satu di antara kemuliaan bulan Ramadan itu adalah karena di bulan Ramadan diwajibkan kita melaksanakan puasa. Puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khitabnya bukan kepada semua manusia, bukan kepada semua hambanya, tapi khitabnya secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Artinya bahwa seruan ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai keyakinan tentang ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikhususkan kepada orang-orang yang beriman? Karena seperti kata ulama bahwa yang menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya orang yang beriman, yaitu orang-orang mukmin.
Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, "Idza sami'ta Allah yunadi, ya ayyuhalladzina amanu," apabila kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu," far'aha sam'aka. Maka gunakanlah pendengaranmu, bahwa fa innahu khairun ta'muru bihi, bahwa ada seruan kebaikan yang diperintahkan kepadamu, au syarrun tanha anhu, atau seruan keburukan yang kamu harus hindari atau tidak melakukannya. Oleh karena itulah puasa yang diwajibkan ini dikhususkan khitabnya kepada orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang berimanlah yang mampu melakukannya. Puasa yang diwajibkan kepada orang yang beriman ini adalah bukan suatu hal yang ringan. Ini adalah satu taklif yang Allah taklifkan kepada orang yang beriman, karena puasa ini cukup berat bagi manusia secara alami. Karena puasa yang dimaksudkan di sini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari makan, minum, bergaul dengan istri, kemudian berniat dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Inilah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga ketika kita melihat puasa ini adalah satu kewajiban, maka puasa merupakan satu cermin terhadap satu kesempurnaan iman seseorang muslim. Keimanan seorang muslim tak cukup percaya, tidak hanya cukup yakin, tapi perlu harus dibuktikan dengan amaliyah. Amaliyah atau proses itu adalah puasa. Sehingga puasa bisa dikatakan puasa itu adalah cermin daripada keimanan seorang. Jika seseorang melaksanakan puasa dengan tulus, dengan ikhlas, maka tentu dia akan sempurna imannya. Jika seseorang melaksanakan puasa tanpa ketulusan, maka itulah ukuran iman seorang yang melaksanakan puasa. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggarisbawahi bagi orang-orang yang berpuasa dengan penuh keyakinan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ganjaran kepada mereka ampunan dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan yang disebut di dalam akhir surat Al-Baqarah itu, la'allakum tattaqun. Yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentaati perintah Allah, orang-orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Tuan Guru. Toleransi antara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Tuan Guru, terima kasih atas uraian singkatnya mengenai korelasi puasa dan keimanan. Baik, selanjutnya kini langsung saja kami berikan kesempatan bagi para pendengar untuk berinteraksi langsung dengan narasumber kita hari ini, Dr. Tuan Guru Haji Said Ghazali LC.MA, melalui 0370646521 atau 081802056000. Anda juga bisa komentar di RRI Mataram Official. Baik, langsung kami sapa Anda pendengar, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiang, Mbak Priana ini di Kopang. Bapak siapa Niki dari Kopang? Bapak dari Kopang, Pak Mustaqim. Oh, Pak Mustaqim. Sila Pak Mustaqim, satu pertanyaannya. Assalamualaikum Bapak Guru. Waalaikumsalam. Bapak Guru, ini apa betul wujud Nabi atau tidak? Tahun 2015 yang pernah ketemu dalam mimpi dengan Nabi. Dia bilang diri saya Nabi, tapi semua pakainya putih-putih, berdiri di atas kursi setinggi 120 cm. Kalau begitu dia bilang saya Nabi. Baik, sayang sekali terputus Pak Mustaqim. Mungkin nanti ini kesimpulan pertanyaannya berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, apakah benar itu wujud beliau ya. Baik, silakan di line GSM. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Kolombo, Sinas Nugrahe. Baik, silakan. Pak Tuan Guru.
Tiang mau bertanya nih Pak Tuan Guru, gimana caranya itu kita bisa tangguh kayak batu karang di sana gitu Pak Tuan Guru. Masalahnya kalau kita itu dari seantero dunia, entah dari liberal, entah komunis, yang pada mengaku dia paling baik. Belum lagi kita di ayun-ayun Pak Tuan Guru. Kalau kamu ikut saya, kamu masuk surga katanya. Karena Tuhan Bapa di surga menunggu kamu katanya. Baik, Pak Tuan terima Guru. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menuju kanal YouTube RRI Mataram Official dari Torafu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, saya Fardi di Sesele Barat Kubur mau bertanya mengenai iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan qada dan qadar itu? Terima kasih. Baik, Pak Tuan Guru, sila ditanggapi untuk penelpon yang pertama, Pak Mustaqim. Jika bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, apakah itu benar wujudnya yang beliau lihat? Baik, tadi sudah ada pertanyaan dari Kopang, dari Pak Mustaqim terkait dengan mimpinya pada tahun 2015 tentang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau memang itu adalah satu mimpi yang solehah ya, yang memang mimpi yang baik, ya kita mengucapkan luar biasa ya, dapat bertemu dengan Nabi. Tapi kita perlu tahu bahwa bertemu dengan Nabi itu memang satu keyakinan bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi orang yang beriman bisa bertemu dengan Nabi. Bahkan orang-orang yang suka membaca selawat, amalan, itu akan bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi bisa saja itu ada pengaruh, misalnya godaan-godaan batin, sehingga orang yang hadir di dalam mimpi kita itu mengaku diri Nabi, dan itu bukan dari Nabi asli atau Nabi yang nyata begitu, bukan dari Rasulullah SAW. Bisa jadi itu adalah satu godaan dari setan. Baik, kemudian selanjutnya Pak Tuan Guru, penanya yang kedua, bagaimana cara kita menjadi orang yang tangguh ketika banyak sekali godaan yang datang ini mengganggu keimanan kita? Ya, dalam hidup kita ini, soal yang kedua itu, dalam hidup kita ini memang banyak ujian dan tantangan. Ujian dan tantangan, terutama tantangan ujian hidup kita tentang bagaimana arah pemikiran kita di dalam hidup kita. Godaan luar biasa. Maka oleh karena itu, seperti kata Rasulullah SAW, ya kalau kamu mau selamat, maka kembalilah ke jalan Allah, kembalilah ke Al-Quran sebagai pedoman hidupmu. Mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, sehingga kita iman kita kuat, sehingga kita tidak terpedaya dengan ujian dan tantangan dan budaya-budaya yang bisa merusak keyakinan kita. Kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir, banyak mengkaji tentang Al-Quran, sehingga kita semakin yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Jadi itu salah satu di antara cara kita untuk mengukuhkan keimanan kita, yaitu kita harus kembali kepada Al-Quran dan menjaga akhlak kita juga. Baik, Pak Tuan Guru. Selanjutnya mengenai apa itu qada dan qadar? Ya. Qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan di Lauhul Mahfuz misalnya. Kemudian kehendaknya yang telah ditentukan itu itulah kehendak Allah yang akan terjadi pada diri manusia. Jadi qada dan qadar itu merupakan satu kehendak yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada hambanya. Orang misalnya ya hidupnya kaya, ada hidupnya miskin, ada yang berumur panjang, ada yang yang berumur pendek. Itu merupakan
salah satu dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadar itu patut untuk diyakini oleh masing-masing orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Tuan Guru. Selanjutnya silakan kami buka kembali kesempatan untuk Anda pendengar di line telepon dan juga di kanal YouTube RRI Mataram Official. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ini saya dari Peluan Indah. Baik, sila Bapak pertanyaannya. Hah? Pertanyaannya Pak. Ini pertanyaan saya ini coba bisa ditegur imam masa atau salah ayat lah gitu. Memang gitu aja Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang ada di BTN. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Putra di Gunung Sari. Sila Pak Putra. Sekarang siapa yang menggantikan puasanya yang baru saja meninggal? Baru saja hari ke-25 meninggal. Siapa yang menggantikan puasanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Putra di Gunung Sari. Kemudian di kanal YouTube kami sapa pendengar atas nama, baik ini namanya tidak terlihat nih Pak Tuan Guru. Mohon penjelasan tafsir surah Al-A'raf ayat 204. Kemudian bagaimana dengan masjid yang menyetel murotal sedang kami masih beraktivitas? Apakah kami tidak mendapatkan rahmat yang dimaksud karena tidak menyimaknya, begitu Pak Tuan Guru? Baik Pak Tuan Guru, langsung ditanggapi untuk Bapak yang di BTN tadi. Bolehkah menegur imam yang salah ayat? Ya, imam yang salah ayat itu memang bagi makmum bisa untuk meluruskannya. Misalnya andaikan imam membaca surat Al-Kafirun kemudian tidak selesai-selesai, ya imam menegurnya. Ya, oleh karena itu makanya si imam tentunya harus meraih keadaan si makmum. Jika makmum itu misalnya orang awam, orang yang tidak menghafal Al-Quran, maka bacaannya ayat-ayat yang dia pakai itu ayat-ayat yang sederhana saja. Itu yang semestinya yang dibaca oleh imam. Misalnya surat Al-Ikhlas, surat An-Nas. Jika di dalam membaca surat An-Nas misalnya ada kekeliruan, atau di surat Al-Kafirun ada kekeliruan, maka si makmum yang menghafal itu menegurnya. Boleh ya Bapak menegur imam yang salah ayat. Nah, caranya misalnya kalau membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budu wala, langsung ditegur begitu. Ditegur jika kita memang menghafal ayat tersebut. Baik, langsung ditegur. Jika imamnya tahu dirinya salah atau tahu dirinya tidak bisa melanjutkan ayat, maka imam tidak boleh diam. Imam itu langsung memutuskan ayat kemudian langsung mengambil ruku gitu. Baik. Kemudian untuk Pak Putra, Pak Tuan Guru, siapakah yang mengganti puasa orang yang baru saja meninggal? Ya, tergantung yang meninggal dunia itu apakah dia meninggal dunia di malam hari atau meninggal baru saja dimakamkan gitu Pak Tuan Guru. Ya, baru saja dimakamkan berarti hari ini meninggalkan puasa atau tidak meninggalkan puasa kan? Kalau dia meninggalkan puasa maka soma'an walidu. Jadi keluarganya lah yang menggantikan puasanya. Baik. Baik, kemudian dari penanya yang di YouTube channel. Ya, ini yang di YouTube channel ini yang nyetel ngaji. Ya, kita imannya bagaimana ini? Ya semestinya kita ya ketika Al-Quran itu disetel ya semestinya kita juga menyimak ya mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah ketika kita maklumlah sekarang ini kan di masyarakat kita dengan mikrofon yang begitu banyak, kemudian loudspeaker yang terbuka begitu, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu mana yang kita harus simak begitu dari bacaan-bacaan Al-Quran itu. Intinya ya bagaimana kita berupaya ketika kita mendengar Al-Quran itu berupaya untuk menyimak bacaan itu.
Ketika kita tidak menghafalnya, mungkin kita mengambil Al-Quran, kemudian kita menyimak bacaannya. Kemudian dari simaan bacaan itu, kita juga mengambil makna dari ayat yang dibaca. Ketika kita merasa terganggu dengan bacaan itu, nah disinilah tingkat keimanan seorang itu dilihat. Masa mendengar Al-Quran hatinya sakit gitu ya, kesal. Sakit gitu ya, kesal. Berarti kan dia kurang iman kalau dia mendengar Al-Quran kemudian hatinya kesal. Pertanyaannya Pak Tuan Guru, kalau dia sedang kebetulan beraktivitas, kemudian kan karena keras loudspeakernya, jadi apa yang sikapnya terhadap Al-Quran yang sedang disimak tanpa sengaja ini dari loudspeaker masjid? Ya, kita mungkin kita perhatian kita terhadap bacaan, mungkin kalau bisa kita konsentrasikan bacaan itu kita konsentrasikan untuk mendengarnya. Kalau kita tidak bisa mengkonsentrasikan untuk mendengarnya, ya tentu kita konsentrasi dengan pekerjaan kita. Baik Pak Tuan Guru, masih ada waktu untuk kita sapa pendengar. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus. Silakan dua line telepon kami melayani Anda yang ingin berinteraksi di Muzakarah Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dan Nasrudin di Sintung. Bapak Nasrudin di Sintung. Silakan pertanyaannya Pak Nasrudin. Ini Pak Tuan Guru, apa yang dinamakan ujub, riya dan soma'ah, dan apa perbedaannya? Mohon penjelasan Pak Tuan Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Pak Wijaya. Pak Wijaya di Cakra ya? Ya. Baik, silakan Pak Wijaya pertanyaannya. Mohon penjelasan Bapak Tuan Guru, apa yang kami sampaikan ini, bagaimana cara kita menghilangkan rasa malu dan sifat tamak itu. Nah, karena zaman sekarang ini rasa malu yang kurang sekali ini Pak Tuan Guru. Itu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari kanal YouTube ada Ibu Royal. Pak Tuan Guru, kapan waktu yang tepat untuk membayar kafarat? Dan kalau kita memilih memberi makan 60 orang miskin, bagaimana caranya kita menyerahkannya? Baik, sudah 3 penanya, akan langsung ditanggapi oleh Pak Tuan Guru. Pak Nasrudin terlebih dahulu, apa itu ujub, riya, dan juga sum'ah nih ke Pak Tuan Guru? Iya, ada pertanyaan dari Sintung tentang ujub, riya, dan sum'ah. Kita tahu bahwa ujub, riya, dan sum'ah ini, Bapak Sintung, ini adalah minal muhlikat, satu penyakit hati yang bisa membinasakan nilai ibadah kita. Ujub, ya bangga artinya bahasa Arabnya. Ria itu suka memamer-mamerkan diri. Sum'ah itu suka mendapatkan pujian dari orang. Ya, jadi suka memamer-mamerkan, kemudian bangga dengan diri sendiri, itu adalah perbuatan yang tercela, ya, yang dilarang dalam agama kita. Maka itulah lawanan daripada ujub, riya, dan sum'ah ini adalah tawadu, rendah diri. Ya, itu lawanan dari sifat-sifat yang tercela itu. Kita harus tawadu, rendah diri, kemudian sabar, kemudian kita bisa menerima apa adanya. Itu bagian daripada sifat-sifat yang terpuji. Baik. Ya, untuk Pak Wijaya di Cakra? Ya, kemudian bagaimana kita menghilangkan rasa malu kita? Menghilangkan rasa malu. Sekarang ini orang tidak punya sifat malu. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak punya malu, ya lakukan apa saja. Jadi cara kita supaya kita punya rasa malu, maka kita tentunya kita harus menghindari diri dari hal-hal yang agama kita melarangnya. Ya, karena malu itu yang dimasukkan ke perbuatan yang tercela, yang negatif, yang tidak baik dalam agama kita. Malu, apakah malu berbuat baik atau malu berbuat
berbuat jelek. Yang dituntut dalam agama kita itu adalah kita malu akan melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mampu untuk menghindarinya. Tapi malu untuk berbuat baik itu suatu hal yang tidak baik. Ya, misalnya mau ke masjid, saya malu karena orang akan memfitnah saya, atau orang akan mengejek atau memuji-muji saya. Nah, untuk menghilangkan rasa malu itu, ya disinilah kita harus tekankan atau kuatkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amal yang kita lakukan itu adalah amal yang tujuannya semata-mata karena Allah. Maka mari luruskanlah niat kita supaya kita tidak malu merasakan melaksanakan kebaikan. Baik. Kemudian yang terakhir Pak Tuan Guru, kapan waktu yang tepat untuk membayar kafarat dan bagaimana tata caranya? Ya, kalau waktu membayar kafarat itu sebenarnya setelah kafarat itu sebenarnya kan sanksi. Jadi ketika kita melakukan hal yang dilarang oleh agama, maka kemudian kita dituntut untuk membayar kafarat, maka kita membayar kafarat segera. Ya, membayar kewajiban itu segera. Ya, karena kalau menunda-nunda kewajiban itu juga dosa. Menunda-nunda kewajiban dosa. Misalnya mengkodok puasa sampai datang puasa yang akan datang itu juga dosa. Mengkodok sholat sampai datang puasa yang sholat sampai sholat yang terusnya datang lagi itu juga dosa. Ya, jadi kita membayar kafarat itu setelah ya kita punya kemampuan untuk melaksanakan kafarat itu. Misalnya memberikan makan 60 fakir miskin, ya sudah kasih segera. Ya, nah, fakir miskin yang ada di sekitar tempat kita itu yang paling utama. Baik. Ya. Untuk 60 orang miskin ini sekaligus atau bagaimana Pak Tuan Guru? Jadi memberikan kafarat untuk 60 berapa, apakah akan diberikan kepada satu orang atau diberikan kepada 60 fakir miskin? Jika di sana di tempat itu ada 60 fakir miskin, maka diberikan kepada 60 fakir miskin. Jika hanya dia saja yang miskin, maka nilai 60 itu bisa diwakilkan oleh satu orang. Baik, baik. Sudah jelas nih Ibu Rokyal. Masih ada waktu, silakan pendengar di 0370646521. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Udin Lingsar ini Pak Tuan Guru. Udin, Pak Udin. Ya. Sila Pak Udin pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya Pak Tuan Guru. Bagaimana hukumnya kalau kita misalkan sholat? Halo? Halo? Sayang sekali terputus nggih. Sila yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mbak Hikmatunisa dari Batu Muli. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, apa hukumnya orang yang suka berhutang tapi malas membayar hutang? Cuman itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di kanal YouTube, Pak Tuan Guru, bolehkah seorang wanita sholat di rumahnya tapi berniat menjadi makmum di masjid yang suara imam dari masjid tersebut terdengar sampai ke kamarnya? Baik, silakan Pak Tuan Guru. Ini Pak Udin tadi terputus ya. Mbak Hikmah tadi hukum suka berhutang tapi tidak suka bayar. Silakan Pak Tuan Guru. Ya Pak, baik Mbak Nikmatullah ya. Dari Batu Muli. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum berutang, memang berutang itu satu yang disyariatkan di dalam agama kita. Jika kita tidak mampu, maka kita bisa memiliki benda itu melalui atau barang itu melalui pinjaman atau utang atau hibah dan sebagainya atau pemberian biasa. Nah, ketika orang berutang, ya, sekarang orang berutang, maka orang yang berutang itu pada dasarnya dia harus mengembalikan ya utangnya kepada orang yang memberikan utang segera ketika dia dalam keadaan mampu. Ketika dia tidak mampu, maka
semestinya dia juga harus menginformasikan kepada pemilik barang tempat dia berhutang itu bahwa dia tidak bisa membayar hutang sekarang, dia akan membayar hutang nanti. Sehingga pemilik barang atau pemilik uang itu ya memaklumi keadaan orang yang berhutang. Tapi ketika orang itu berhutang kemudian tidak mau bayar hutang, ini berdosa. Nah, ketika orang berhutang kemudian tidak mau bayar hutang padahal dia mampu, maka orang itu berdosa. Nah, jadi termasuk orang yang punya utang memperlambat membayar utang itu zalim. Matlul ghani zulmun, kata Rasulullah SAW. Memperlambat membayar utang itu zalim. Berarti harus disegerakan ini ya Pak Tuan Guru ya. Kalau ada yang sedang berhutang. Baik Pak Tuan Guru, kita ke penanya di kanal YouTube, bolehkah berimam? Misalnya di radio gitu kan, RRI sering siaran langsung gitu Pak Tuan Guru, sholat Jumat, zuhur atau subuh. Ya pada dasarnya sholat berjamaah itu dilaksanakan di satu tempat yang yang bersambung. Misalnya ketika rumah kita itu misalnya dekat dengan masjid, misalnya tak ada jaraknya dengan masjid, ya bisa saja kita sholat dari rumah berjamaah, bisa saja begitu. Kalau misalnya memang tidak ada batas antara rumah kita dengan musalla atau dengan masjid. Tapi ketika ada pembatasnya, maka tidak dibolehkan melaksanakan sholat Jumat, apalagi hanya sekedar mendengar dari radio, apalagi ya Pak Tuan Guru ya. Iya, tidak boleh. Baik. Pak Tuan Guru, mungkin satu penanya saja ini yang bisa kita akomodir dari kanal YouTube RRI Mataram Official. Ini dari Dena. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan amalan akhirat tetapi memiliki tujuan duniawi? Nah, ini contohnya tidak konkret ini contohnya, tapi mungkin Pak Tuan Guru bisa menanggapi singkat saja. Ya, baik. Orang yang melakukan amalan akhirat tujuannya duniawi, itulah orang yang melakukan sesuatu tapi tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal ibadah kita atau amal perbuatan kita itu kan tergantung dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi segala amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Kalau niat kita itu tujuan dunia, maka akan kita mendapatkan nilai dunia. Kalau nilai niat kita itu tujuan akhirat, maka kita akan mendapatkan nilai akhirat. Sekalipun kita niat tujuan kita itu akhirat, tapi itu tujuan kita dunia, maka kita akan mendapatkan nilai tujuan dunia. Nah, bisa jadi tujuan dunia itu kita akan mendapatkan tujuan akhirat begitu. Ketika kita meniatkan amal perbuatan kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan akhirat bisa kebalik jadi menjadi amal dunia karena tujuan atau niatnya yang memang untuk tujuan dunia. Jadi dia tidak akan mendapatkan pahala. Baik, terima kasih banyak Bapak Tuan Guru. Ternyata kita sudah kehabisan waktu, jadi mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa dengan Bapak Tuan Guru langsung di studio RRI Mataram, Pak Tuan Guru. Kami nantikan kehadirannya di studio Pak Tuan Guru. Terima kasih atas waktunya hari ini Pak Tuan Guru. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, demikianlah Muzakarah Ramadan kita untuk edisi hari ini dengan tema korelasi puasa dan keimanan yang telah disampaikan oleh Dr. Tuan Guru Haji Said Ghazali LCMA. Saya Apriana Mahdan pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Said Ghazali LCMA, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengajak para muzaki dan dermawan untuk berzakat, berimpak dan bersedekah melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Basnas, lembaga pilihan pertama pembayar zakat dan lembaga utama menyejahterakan umat. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti acara Muzakarah Ramadan 1444 Hijriah
melalui Pro 1 RRI Mataram. Semoga dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Muzakarah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk selanjutnya pendengar kita